Ya, sementara mungkin pihak PSSI sendiri tidak mampu menjelaskan atau mungkin polisi tidak mau pula mendengar. Ya, ini kan kita nggak tahu. Horas semua. Horas. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel kita, channel Light HP. Kita hari ini bertemu dengan sosok yang fenomenal. Iya. Mantan pesepak bola Iya. yang mengantarkan anak Medan ini lah. Anak Medan. Asli anak Medan, Kelambir 5. Kelambir 5. Tapi ikut mengantarkan Persiraja juara Perserikatan tahun 80. 80 Persiraja. Pak Sakirudin namanya. Iya. Beliau juga pernah menjadi top scorer kompetisi PSMS ya, Pak Sakir ya. Kompetisi PSMS. Iya, dari Pemprov Su. Kopsu. Striker ini gini. Dulu aja gini, ya sekarang aja gini, apalagi dulu. Baik, semua, kami sengaja datang ke kantor KONI Sumut karena kebetulan Pak Sakir sekarang menduduki jabatan Wakil Ketua 2 KONI Sumatera Utara. Ya. Kami mau cerita dulu sama Pak Sakir tentang sepak bola Indonesia. Iya. Terkhusus mengenai berhentinya dibatalkannya kompetisi Liga 1 dan Liga 2 tahun 2020. Ya. Horas Pak Sakir. Horas. Sehat toh? Sehat. Oh, iya. Lama kali gak jumpa. Kadang ini lah Bapak sibuk terus ada kemana kami kejar-kejar juga kan. Jadi ini Pak Sakir mengenai kompetisi Liga ini kan sama kita ketahui ya. Semalam melalui hasil rapat exco Ketua PSSI akhirnya mengumumkan membatalkan pelaksanaan Liga 1, Liga 2 tahun 2020. Kita cerita dulu pembatalan ini dulu. Selaku induk organisasi olahraga yang punya kewajiban menggelar kompetisi terhadap anggotanya. Menurut Pak Sakir bagaimana pembatalan ini? Pembatalan kompetisi ini? Ya, pembatalan ini kan gini dia ya. Kompetisi itu adalah salah satu media. Ya, salah satu media untuk mengevaluasi keberhasilan daripada pelaksanaan program di masing-masing klub. Makanya kompetisi itu dilaksanakan setahun penuh. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan prestasi. Kalau kompetisi itu tidak dilaksanakan berarti 1 tahun itu tidak dilaksanakannya evaluasi. Apakah kita itu meningkat atau kita itu menurun? Apalagi ranking Indonesia itu kan jauh, masih ratusan ya. Jadi ini dampak daripada nggak adanya kompetisi kan berarti nggak ada evaluasi. Karena media evaluasinya itu adalah kompetisi. Ya, makanya oleh sebab itu ya, akhirnya juga macam mana kita mau meningkatkan peringkat. Walaupun kita mendatangkan pelatih asing, pelatih apa ya, kita mempersiapkan tim usia 19, usia 23 ya. Tetapi kalau kompetisi tidak berjalan, macam mana kita mau mendapatkan atlet-atlet yang berprestasi? Di samping itu juga, bagaimana pula klub membiayai? Ya, sementara sponsorship nggak bisa masuk, kompetisi kan nggak ada. Akhirnya ya ini membuat kebangkrutan klub-klub. Ya, bangkrut klub-klub. Kalau bangkrut klub-klub liga profesional, secara otomatis hilangnya juga calon-calon pemain-pemain yang bisa membela tim nasional. Tapi inilah gambaran. Pembatalan kompetisi tahun ini kan karena titik beratnya karena COVID ya. Ya, memang di luar kemampuan apa? Bukan, COVID ini kenapa di Eropa bisa jalan? Kenapa kita tidak bisa jalan? Ya, gitu ya. Semuanya kan ada siasat. Ya, masanya kan ini kan juga penundaannya kan izin Kapolri tidak ada. Ya, Kapolri itu kan bagian daripada pemerintah. Siap. Pemerintah itu kan sudah mengeluarkan rekomendasi mengatakan boleh berkompetisi tanpa penonton. Itu yang ditandatangani oleh Menpora. Apakah kepolisian ini bukan bagian daripada pemerintah, berdiri secara independen? Ya, ini perlu juga seharusnya PSSI bisa mengklarifikasi kepada Kapolri. Kenapa ini sementara izin dari pemerintah melalui Menpora dikeluarkan, kenapa Kapolri berkaitan izin keramaian
sementara ini tanpa penonton. Kalau menurut Pak Sakir di mana kendalanya ini? Di komunikasi PSSI kah yang lemah terhadap Kapolri, Polri atau bagaimana? Ya. Sementara Ketua Umum PSSI adalah Jenderal Bintang 2 di polisi kan? Ya. Seharusnya komunikasinya lebih gampang. Ini kan bukan berkaitan dengan sama-sama polisinya. Ini kan berbeda institusi. Ya. Ya, satu institusi olahraga yang bertanggung jawab mengenai pembudayaan, pengembangan prestasi. Ya. Yang satu lagi berkaitan dengan bagaimana untuk tidak terjangkitnya masyarakat mengenai wabah virus COVID. Ya, jadi ini sebenarnya ya pemahaman ininya sebenarnya ya seharusnya ini perlu peranan Menpora di dalam rangka mensosialisasikan kepada seluruh institusi yang menangani COVID ini supaya kalau pertandingan itu tidak ada penonton, apa masalahnya? Kenapa keberatan kepolisian? Pengamanan pun nggak perlu, karena pertandingan tanpa penonton dan dibatasi pula tidak boleh lebih daripada 100 orang. Ya. Nah, kalau 100 orang pemain saja dia sudah 50 orang, kan berarti panitianya tinggal 50 orang. Prokesnya Ya, apa sementara orang yang masuk dia semuanya dirapid. Terus apa permasalahan yang kita takutkan? Ya, jadi ini sebenarnya kita nggak tahu apa nawaitu daripada kepolisian. Ya, sementara mungkin pihak PSSI sendiri tidak mampu menjelaskan atau mungkin polisi tidak mau pula mendengar. Ya, ini kan kita nggak tahu persepsinya ini kemana. Ya. Kalau Pak Sakir ini sudah apakah PSSI tak mampu menjelaskan atau polisi tak mau mendengar? Ya, ini kan ini dia komunikasinya karena kalau dari segi dia wabah, ya, ini kan sudah ditentukan tidak ada penonton. Terus kemana kita takut? Sementara yang masuk dirapid. Nah, coba panitia tetapnya di swab. Terus apa yang kita takutkan? Wabah itu tidak bisa jalan, tidak bisa terbang. Orang lumpuh mengancam membunuh. Inilah virus corona itu ya? Itulah corona itu. Terus kok kita jadi hantu? Nah, kita tinggal menyikapinya. Cuman kita tidak boleh sepele. Karena dia tidak nampak. Orang hantu dia. Tapi nggak bisa jalan. Hantu bisa jalan. Pindah-pindah dia. Ini enggak. Ini tidak. Cuman kelebihannya dia tidak nampak. Tetapi dia butuh orang gendong. Jadi kita tidak perlu parno sekali dengan kondisi COVID ini, tapi kita tidak sepele, ya karena ini tidak nampak. Walaupun dia nggak bisa jalan, tetapi dia tidak nampak. Ya inilah makanya yang menggendong pun kita nggak tahu dia gendong atau tidak. Ya ini makanya ya perlu memang ini kejernihan pola pikir, ya karena olahraga ini juga membuat ya negara ini maju ya dengan olahraga, promosi juga ini dengan biaya yang paling murah dengan melalui olahraga. Jadi Pak Sakir, keputusan PSSI membatalkan Liga 1 Liga 2 2020 pada Januari 2021 ini terlambat atau bagaimana? Atau gimana menurut Bapak? Jadi bukan perkara terlambat atau tidak, karena mungkin komunikasi dengan kepolisian. Ya kepolisian tidak ngasih warning ini bisa dilaksanakan, akhirnya ya dia dengan terpaksa membatalkan itu dengan terpaksa. Kalau kita tanya jamin dengan terpaksa. Walaupun sebelumnya sempat menjanjikan kepada klub-klub tetap akan digelar. Dan klub sudah sempat mempersiapkan tim dan itu mengeluarkan biaya tidak sedikit. Jadi karena kan kayak gini ini kan inilah kita ya, inilah pemerintahan kita kan. Macam mana pun kan harus kita panggul. Senang tidak senang harus kita panggul ini. Cuma ya mudah-mudahan persepsi dan visi daripada semua unsur pemerintah ini bisa satu, sehingga nantinya tidak ada hambatan berkaitan dengan olahraga. Karena olahraga ini juga masalah kehidupan. Karena olahraga sekarang ini kan bukan lagi hobi, adalah profesi. Apalagi ini olahraga profesional. Orang banyak menggantungkan hidupnya. Berapa ribu orang yang menggantungkan hidupnya. Ya kalau kompetisi ini tertutup. Ya berapa ribu orang yang berhenti. Cukuplah orang di Plaza yang berhenti, tetapi jangan lagi profesional ini.
Kalau ini profesional juga berhenti, masa nggak punya siasat? Ya. Nah, terus apapun siasat yang dibuat PSSI, kalau memang pihak penegak hukum tidak memberikan, siapa yang mau melawan? Dengan terpaksa, dengan berat hati harus menerima kenyataan demi kenyataan. Karena apa? Ini dua institusi yang berbeda. Yang satu bagaimana aku mengamankannya gampang. Yang satu bagaimana aku punya prestasi. Nah, kedua persepsi ini berbeda. Yang satu macam mana aku kerjanya gampang. Tak usah kasih izin gitu ya. Tak usah izin, gampang aku. Nah. Daripada aku memantau-mantau lagi nanti. Iya, iya. Akhirnya nantinya lebih hebat unjuk rasa daripada olahraga. Unjuk rasa juga pemberitahuan aja. Dijaga, pre. Iya pula ya. Ya, di olahraga minta izin, petugasnya kan dikasih juga uang transport. Iya. Iya, iya. Tapi unjuk rasa enggak, surat aja. Kan lebih hebat unjuk rasa daripada olahraga profesional Indonesia. Iya, iya. Nah, inilah cara pikir kita. Cara pikir kita. Ya mungkin cara pikir kita itu juga salah gitu ya. Nah, tapi ini realita gitu ya, realita. Jadi menurut Pak Syakir lah, ya kan, ini kan 2020 udah habis. Habis. Batal. Nah, ya. Tapi kan 2021 ini kan masih tahunnya ini. Ya. Langkah terbaik yang dilakukan PSSI bagaimana supaya kompetisi 2021 ini bisa terlaksana? Ya langkahnya ya memang komunikasi. Komunikasi. Iya, komunikasi dengan penegak hukum. Ya. Ya karena memang ya penegak hukum ya dia ini juga punya beban yang berat karena untuk mengawasi masyarakat ini supaya jangan berkumpul. Nah, sementara PSSI dia kan mungkin begini, kepolisian pun nggak yakin dia. Ini memang bisa saja penonton tidak dibenarkan masuk, tetapi di luar mungkin orang bisa berkumpul. Nah, terus siapa yang tanggung jawab ini? Coba, walaupun sudah dikumandangkan, tidak tanpa penonton, Dan pertandingan disiarkan secara ya, live di televisi. terus begitu masyarakat datang ke stadion, ya menonton dia di televisi di stadion itu, terus siapa yang bertanggung jawab ini? Ini kan kerja polisi juga yang paling berat. Makanya akhirnya diambillah suatu keputusan. Jadi tinggal komunikasi. Bagaimana mensugesti, Meyakinkan. pihak kepolisian ini benar-benar tanpa penonton dan di luar juga masyarakat tidak hadir di stadion. Ini kan juga nggak masalah yang gampang. Jadi ini yang paling penting yang dilakukan PSSI supaya nantinya pihak kepolisian yakin ini memang kumpulan kerumunan masyarakat tidak terjadi. Maksudku Ya. ditelaah juga lah Ya. Pak Syakir dengan format pertandingan pun. Mungkin bisa saja diubah jadi home turnamen. Karena kalau dia home and away, itu kan terjadi kemungkinan perpindahan harus dari pulau ini ke pulau ini kan. Iya. Ya. Itu terjadi membuka peluang Ya. kan. Mungkin bisa aja dibuat 2 wilayah aja, dibagi 2 wilayah. Jadi mereka 2 minggu sebelum pertandingan sudah di sini semua, di isolasi. Iya. Sistem home turnamen. Home turnamen, Cuma mungkin. banyak hal ya. Kalau namanya kompetisi kita buat home turnamen, jumlah pertandingannya memang sama, waktunya pendek. Sehingga kita untuk meningkatkan prestasi bisa nggak berhasil. Kita mau tahu Ya, pula ya, masa tayang pemain ya. ini berapa Jadi lama ya? kompetisi ini kenapa kaitannya itu harus 1 tahun? Ya, ya. Tujuannya supaya kita berlatih itu secara baik selama 1 tahun. Ya. Kalau dia home turnamen, jumlah pertandingannya sama, bisa saja dia nggak sama karena tidak kompetisi penuh, berarti sekali jumpa saja dia. Ya. Bisa saja juga memang dibuat kompetisi penuh, tapi dengan ritme waktu yang pendek, sehingga nantinya mungkin kompetisi ini 3 bulan. Nah, sementara klub mencari sponsor kan nggak bisa juga. Akhirnya siapa yang paling berat? Jadi itulah mungkin rumusan-rumusan terbaik lah coba ya. kita apa ya kan. Dan kita menaruh harapan besar ini lah sama Bapak Kapolri yang mau baru ini Iya. kan. Ya.
Karena terobosannya yang kita baca lumayan paten ini, tidak ada tilang. Banyak terobosan. Iya, tilang. Banyak Ya. terobosan. Berarti kan Polisi, Polantas hanya mengatur lalu lintas Ya. tanpa tilang. Tanpa Ya, tilang. tanpa tilang. Itu kan suatu menarik juga itu. Ya, karena sudah ada Tilang elektronik. Jadi nggak perlu dia menulis-nulis manual lagi. Pas-pas itu. Cuman ada juga pengaruhnya. Karena menulis adalah bagian motorik kanan, ya, pembangunan motorik kanan. Nantinya daya kreativitas polisi kecil. Karena nggak menulis-nulis lagi dia. Ya, tidak lagi terbangun otak kanannya. Jadi lemah. Pengaruh itu ya. Jadi lemah. Karena itu jadinya. Lemah. Tidak dikerjakan, tidak Ya, karena motoriknya nggak jalan, jadi pelupa nanti dia, pelupa. Nanti dia pula melanggar. Iya. Nah, apalagi nanti di pasal-pasal. Jadi memang menarik PSSI ini. Semalam itu lagi kan sudah diprihatin juga kita dengan penundaan Piala Dunia U20 itu kan. Ya. Sehingga tim U19 yang sudah disiapkan, Sintayong terakhir tengoklah udah sempat diterbangkan, itu proses ada permainan juga. Terbang ke Spanyol. Iya, kan sudah tahu ini dibatalkan. Nah, Sudah tahu dibatalkan, kenapa tidak diterbangkan? tim ini juga. Iya, Karena kan udah lihat umurnya kan nanti Saat- 23 kan. alasan PLT Sekjen ya menghibur katanya. Tapi sebaik tahu bahwasanya Menpora mencabut, tidak ada lagi fasilitas bantuan, sudah pulang. Ya, Kadang ada aja. Ya, memang itulah model pembinaan organisasi olahraga kita. Ya, karena ya kita ini kan masih modal semangat. Ya, membangun olahraga itu kan kita masih modal semangat. Ya, gitu ya. Makanya juga salah satu PSSI ya, kita tidak punya kondisi fisik yang bisa masuk Liga 1. Ya, jadi kan seharusnya kalau PSSI itu mau meningkatkan suatu prestasi, ya minimal ada standar. Yang umpamanya pay to make kalau di Eropa sana kan 70. Ya kita minimal karena kita mungkin rongga kita kecil, ya mungkin 65. Jadi orang-orang asing itu yang datang kemari, kalau memang pay to make-nya nggak 65, seharusnya nggak dikasih. Nggak dikontrak. Kontrak apanya istilahnya apa yang boleh dia dikontrak itu Transfernya. jadi ada PSSI ngetes gitu ya, jadi ini yang bisa dikontrak sehingga kita itu tidak membeli ya buah busuk. Ya, buah busuk ini kan juga nggak bisa mengangkat prestasi kita. Ya, gitu. Sehingga kalau dia mamanya minimal orang asing itu 65 ya datang kemari. Ya, jadi pun dia tingkat emosionalnya pun nggak tinggi, rasionalnya tinggi, sehingga bisa membawa pemain-pemain Indonesia. Dan pemain Indonesia pun yang bisa dikontrak, mamanya pintu make-nya tidak boleh kurang dari 62 atau 60, sehingga nantinya berimbang dia, berimbang. Jadi kalau ini sekarang, ya, nah, coba apa kata Sintayong? Kondisi fisik pemain Indonesia sangat jelek, bisa bermain cuma 30 menit. Kenapa bisa 30 menit? Karena masih di bawah 50. Ya, jadi ini memang yang apa? Ya makanya begitu digenjot sama Sintayong untuk dia bisa menaikkan 55 saja. Ya, kita dia banyak cek. Ya, ini satu contoh sebetulnya. Ya, pengurus PSSI sekarang juga harus berpikir. Ya, berpikir dalam rangka bagaimana meningkatkan olahraga ini. Yang pertama kali dengan fisik. Kalau perkara kelemahan masing-masing teknik seorang itu tadi bisa di-drill. Kalau memang fisiknya cukup. Umpamanya long passingnya jelek, suruh dia nendang satu hari 500 semuanya. Karena fisiknya cukup, mampu dia melakukannya. Tetapi kalau fisiknya nggak cukup, ya kan ini kan pengulangan-pengulangan. Program itu kan pengulangan-pengulangan. Jadi inilah memang seharusnya PSSI terus berpikir, ya memang punya standar. Ya standar yang bisa mengikuti kompetisi atau aturan aja buat usia 17 dia minimal 50, sehingga dia terbiasa dari kecil latihan-latihan berat untuk fisiknya. Jadi ini memang kalau kita mau meningkatkan tanpa kita meningkatkan tenaga atau fisik kita yang kita tingkatkan lebih dulu, prestasi itu nggak mungkin bisa
kita meningkatkan ya. Kompetisi hanya bagian salah satu untuk mengevaluasi keberhasilan program. Dan kembali ke masalah kompetisi Ya. tadi mah, yang harus lebih dulu diapai PSSI sekarang ini adalah kepastian izin dulu ya, Ya. untuk 2021 ya. Ya. Dapat dulu izin Dapat dari izin Polri. dulu, pegang Ya, dulu itu kan. pegang izin dulu. Supaya tim peserta liga Bisa bisa melakukan mempersiapkan diri. persiapan. Persiapan, ya. Termasuk PSMS kita inilah. Ya. Semalam habis banyak kali duit, berapa M kita. Jadi kalau dia MD. nantinya umpamanya, umpamanya sistemnya home turnamen, Ya. berarti dia cukup mengontak pemain 4 bulan. Ya. Jadi kan juga biayanya juga kecil. Jangan nantinya kita belum punya izin, akhirnya klub mengontraknya sampai 10 bulan. Ini juga ternyata nantinya kompetisinya home turnamen. Tapi pertanyaannya lah, Pak, kenapa lah kita umumnya klub di Indonesia Raya ini kontrak pemain 1 tahun, Ya. setiap musim ganti kontrak. Ini masalah modal. Hah? Modal. Itu tadi. Makanya klub di Indonesia ini hanya beberapa saja yang bisa mandiri, memang dia surplus. Dulu Ronaldo umur berapa dia main Manchester United? Ya. Umur belasan tahun. Setelah sekian lama di Manchester United, laku jual di Madrid dulu kan. Makanya Untung klub itu. klub kita ini hanya menguntungkan pemain. Dia datangnya nggak dilirik orang. Pulang. Begitu dia latihan 1 tahun terbina dengan baik, dia naik prestasinya, bisa dibayar mahal, tapi tanpa membayar Fee kepada klub. fee kepada klub Iya. yang membangunnya, karena Iya. kontraknya habis. Jadi nggak ada apa-apa dapat klub tanpa kan. transfer dia. Itu tadi. Nah, karena kontrak tadi yang terbatas. Ya semuanya tadi ya tergantung kemampuan tadi. Karena apa? Karena klub kita punya stadion kan sedikit. Iya. Terus apa mau kita jual? Macam mana dia buat marketing plan-nya? Klub kita belum bisa membuat marketing plan-nya. Sehingga kita itu memang yang punya kelemahan. Ya, kita mau punya kelemahan. Karena ya tadi, kalaupun dia membuat tiket terusan, izin stadion itu pas nanti mau kompetisi ada pula yang pakai. Ya. Karena ya Bukan milik sendiri. bukan milik sendiri. Ya, sehingga kita menjual ke bursa efek nggak bisa, nggak ada aset kita. Kita nggak punya aset. Jadi sementara pemain pun kontraknya setahun, nggak punya aset juga. Tapi kalau kontraknya dari 5 tahun, ini menjadi aset. Ini menjadi aset. Tapi teringatku, Ya. Mama, walaupun udah lama nggak main bola masih tetap fit ya. Ya, tapi Oh, kita tetap ya? tetap main. Tiap Sabtu, Tiap sampai Sabtu. sekarang. Iya, untuk sehat aja. Artinya tim-tim All Crack ikutlah Mama masih tetap ya. Dan masih nyetak gol. Iya, supaya Covid dia cuma lengket-lengket saja. Lengket-lengket saja. Jadi kita tahan. Kalau apa imun kuat? Ya, Siapa itu ya? lengket-lengket saja. Lengket-lengket itu ya. Lengket-lengket saja. Sempat masuk. Lengket, Sempat masuk. Ya lah, Ya. makasih lah Ya. Mas Akil keterangan dan informasi tadi Ya. kan. Ya. Hanya istilah-istilah tadi tak mendengar, tidak bisa PSSI menjelaskan kan? atau tak mau mendengar. Itu serah. Mudah-mudahan ke depan Polri mendengar. Ya, mendengar lah mudah-mudahan Yang lah. menjelaskan benar. Ya, Benar. Sehingga bisa kita nengok kompetisi lagi Ya. tahun 2021 ini kan. Ya. Jangan apa aja kita bingung Ya. aja kita. Ya. Jadi makasih Mas Akil ya. Makasih banyak. Lain satu. Ya, siap. Ya. Oke. Ya. Oke semua. Bisa. Ora.